Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya punten Pak, kita mohon izin ingin mewawancarai Bapak perihal media pembelajaran ICT yang digunakan oleh Bapak sebagai guru. Pertama-tama punten kenalan dulu ya Pak. Bapak namanya siapa? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rafi Fikriofi. Kebetulan Bapak ngajar di SMP Negeri 12 sebagai guru olahraga. Yang pertama bakal nanya dari Andriani, silakan. Baik, izin bertanya Pak. Pertanyaan yang pertama itu dari saya. Apakah selama pembelajaran Bapak menggunakan metode ICT atau media pendidikan berbasis teknologi informasi? Ya, di dalam pembelajaran olahraga itu walaupun kita kebanyakannya praktek, Bapak selaku guru olahraga di SMP 12 menyelipkan juga tentang pembelajaran ICT. Baik, jika ia menggunakan apa saja model pembelajaran basis ICT yang pernah Bapak terapkan di kelas? Kebetulan untuk berbasis ICT itu yang pertama dari mulai ujian Bapak bisa menggunakan Google Form. Terusnya untuk media prakteknya Bapak yang pertama pernah mencoba tentang model YouTube. Ya, jadi anak-anak itu Bapak pertemuan pertama pembelajaran Bapak tampilkan dulu YouTube-nya. Yang kedua baru anak yang mempraktekkan dan memvideokan baru diupload ke dalam YouTube atau media yang lain. Seperti itu. Baik Pak, izin bertanya, bagaimana cara penerapannya itu sendiri Pak? Ya, yang tadi jawaban pertama dengan Aan, karena ini kan berkesinambungan ya. Yang Aan mempertanyakan apakah Bapak menerapkan menerapkan pembelajaran IC itu ke dalam pembelajaran. Nah, yaitu dengan Bapak itu pertama kali menerapkan terlebih dahulu contoh-contohnya. Contoh kayak metode permainan bola voli. Nah, Bapak menerapkan dulu ke dalam PowerPoint, mempresentasikan ke anak-anak. Setelah itu anak-anak sudah paham, baru Bapak membagi. Contoh dari mulai pembelajaran bola voli ya. Pembelajaran bola voli itu ada passing atas, passing bawah, terusnya serpen atas, serpen bawah. Nanti Bapak bagikan ke anak-anak. Dari mulai kelompok 1 serpen atas, kelompok 2 serpen bawah. Nah, sudah dibagikan, baru anak-anak dari mulai prakteknya, dari mulai awalannya di pembuatan video seperti itu. Jadi saling kreatif lah, karena kan anak-anak zaman sekarang juga sudah lebih modern, apalagi sudah menguasai lah teknologi gitu. Oke Pak, lanjut pertanyaan dari saya, itu kayak apa sih manfaat dari pembelajaran menggunakan metode ICT itu tersendiri? Nah, untuk manfaatnya itu yang pertama anak-anak lebih menguasai materi, karena kalau anak zaman sekarang sudah tidak lagi zamannya disuapin ya. Jadi setiap pembelajaran di sekolah disuapin sama guru. Jadi manfaatnya ICT itu pembelajaran informasi ya. Anak-anak lebih paham. Jadi 1 hari sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak sudah menguasai dulu dan melihat video yang akan ditampilkan untuk pembelajarannya seperti itu. Jadi intinya lebih paham untuk dipelajari. Oke. Terus Pak, mau nanya lagi, kalau seberapa penting sih media pendidikan berbasis teknologi itu bagi siswanya tersendiri? Nah, untuk seberapa penting itu sangat penting sekali. Yang pertama yaitu dari mulai pembelajarannya. Jadi anak-anak kan lebih menguasai ketika sekarang, apalagi kalau anak-anak kurang paham pada saat pembelajaran di sekolah. Itu kan yang biasanya ke bimbel ataupun bimbel kan sekarang lebih mahal. Iya benar. Jadi lebih menguasai, langsung tanya ke Google Form ataupun yang selainnya gitu. Jadi sangat penting untuk menanyakan daripada ikut bimbel mahal gitu. Iya benar. Oke, kalau dari saya Pak, dari semua yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang sudah Bapak sebutkan, itu kendalanya apa ya Pak? Kendalanya kemungkinannya anak-anak pertama otomatis kuota ya. Kemungkinan kan ketika guru memberi materi untuk menyimak video ataupun YouTube ya, ya yang pertama kendali kuota. Yang kedua mungkin miskomunikasi. Kadang Bapak pernah menerapkan materi senam irama. Nah, senam irama kan itu banyak. Ya, anak-anak malah lebih nyarinya yang lebih simple. Sedangkan sudah dikasih materi contoh poco-poco. Poco-poconya A.
Nah, anak-anak malah mencarinya yang lainnya, Yang yang lain. lebih simpel gitu. Lebih simpel dan modern juga Iya, ya, Pak, lebih ya? modern. Iya. Nah, untuk kendala itu jadi solusi dari Bapak sendiri untuk anak-anak itu apa ya, Pak? Solusinya? Iya. Nah, solusinya itu ketika kita langsung menguras. Jadi selesai pembelajaran kan ada pengulangan materi. Nah, ketika anak-anak emang benar-benar tidak paham, tanyakan di situ tentang mengenai video-videonya. Seperti itu. Jadi mengkoreksi ulang lah. Koreksi ulang. Jadi feedback dari mereka itu apa gitu yang mereka pahami gitu ya, Pak ya? Feedback dalam model apa nih? Maksudnya kayak solusinya itu Bapak menanyakan feedback dari mereka gitu tentang yang udah Bapak share gitu kan. Kayak mereka itu pahamnya sejauh mana dan apa aja Nah, gitu. kemungkinan kalau seperti itu kan lebih paham lagi. Gitu, Iya, lebih iya. rinci lagi Lebih rinci untuk lagi. memahaminya. Heeh. Gitu. Kalau rata-rata kan ketika anak tidak bisa, tanyakan ke Google ataupun sebagainya, ada yang sedikit melenceng. Itu makanya Bapak koreksi ulang lagi, Bapak perbaiki lagi sehingga anak-anak lebih paham. Oh iya iya. Ada lagi? Segitu aja sih Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing-sharingnya. Nanti gini barangkali butuh contoh pembelajaran Bapak ataupun anak-anak mempraktekkan dan diupload ke YouTube, nanti Bapak bisa kirimkan ke salah satu kelompok ya. Oh boleh Pak. Itu nanti Bapak kirimkan barangkali buat sebagai bahan acuan gitu. Acuan ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan sharing-sharing Sama-sama. infonya dan segala sharing pengalamannya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.